Selamat pagi adik-adik sekalian yang di rumah. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua tetap sehat dan bersuka cita selalu. Walaupun saat ini kita masih harus tinggal di rumah, kita masih harus belajar di rumah, kita juga masih harus beribadah di rumah. Adik-adik, kita bersyukur ya kepada Tuhan untuk waktu kesempatan pagi ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama kita juga akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan, yang setiap hari Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami mohon Tuhan memimpin ibadah sekolah minggu pada pagi ini dari awal hingga akhirnya. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Kita menyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik sekalian, hari ini sekolah minggu GKM Kanaan merayakan Mother's Day. Karena itu pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Hati Seorang Ibu. Nah, sebelumnya Lause mau mengajak kita menyanyikan satu pujian
sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin dan memberkati setiap kami. Tuhan menolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan juga yang menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian yang kasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Keluaran pasal 2, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Rasa mau mengajak kita sekalian, mari kita membacanya bersama-sama. Keluaran pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Adik-adik sudah menemukan, sudah membukanya Alkitab masing-masing? Kalau sudah, kita membacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya, dan ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini menceritakan tentang hati seorang ibu yang bernama Yokebed, yang sungguh mengasihi anaknya dan dia juga rela berkorban untuk melindungi anaknya yang dikasihinya. Adik-adik kalian tahu siapa nama anaknya? Ya, betul, Musa. Nah, adik-adik sekalian, di dalam Alkitab yang kita baca tadi diceritakan bahwa pada masa itu Raja Firaun ingin membunuh bayi-bayi orang Israel yang lahir di wilayah kekuasaannya.
Nah, tentu saja sebagai seorang ibu yang mengasihi anaknya, Ibu Yokebed tidak mau anaknya dibunuh oleh prajurit-prajurit atau orang-orang suruhan Firaun. Tetapi bagaimana caranya melindungi dan menyelamatkan Musa yang masih berusia 3 bulan waktu itu? Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, kalau kita baca di dalam Alkitab, nah sekarang adik-adik melihat ya di Alkitab masing-masing, coba kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Ibu Yokebed. Di ayat ketiga dikatakan apa di situ? Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah oleh Ibu Yokebed adalah membuat sebuah peti pandan yang dipakal dengan gala-gala dan ter atau aspal. Ya, tujuannya apa? Supaya kuat dan kedap air untuk meletakkan bayi Musa di dalamnya. Dan yang kedua, meletakkan Musa di dalam peti tersebut, lalu menaruh peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Nah, adik-adik sekalian, banyak orang berpikir Musa dialirkan di sungai Nil, seperti yang digambarkan di film ya, Prince of Egypt. Mungkin ada di antara adik-adik yang pernah menonton film ini. Di film itu digambarkan Musa di bawah aliran air dan lolos dari serangan sergapan buaya-buaya sungai Nil dan kuda-kuda Nil yang ganas. Lalu aliran air itu membawa keranjang Musa ke rumah Firaun. Nah, pada kenyataannya adik-adik yang terjadi tidaklah demikian. Sebagai seorang ibu yang mempunyai hati yang mengasihi anaknya dan ingin anaknya hidup, mana mungkin Ibu Yokebed tega mengalirkan bayinya di sebuah sungai yang terkenal dengan buaya dan kuda Nil yang ganas. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah membaca di dalam Alkitab, dan Alkitab sendiri menyatakan bahwa Musa tidak dialirkan, tetapi Musa diletakkan di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Adik-adik kalian tahu apa itu teberau? Teberau itu ilalang atau rumput yang agak tinggi di tepian sungai. Jadi Musa terlindung dari aliran air dan juga dari binatang buas. Keranjang Musa tetap ada di sana dan diam di sana. Dan sehingga Maryam, kakak Musa, kakak perempuan Musa dapat mengawasinya dengan mudah. Dan Musa diletakkan pada hari di mana putri Firaun mandi di sungainya. Adik-adik, mungkin kita akan bertanya, dari mana Ibu Yokebed dan kakaknya Miriam tahu jadwal mandi putri Firaun? Tentu saja sebelumnya mereka sudah survei lebih dulu, mereka sudah mengamati terlebih dahulu. Kemudian mereka membuat sebuah rencana yang baik dan rencana itu berjalan seperti yang diharapkan. Putri Firaun mengambil bayi Musa dan selanjutnya Miriam, kakak perempuan Musa muncul dan menawarkan pengasuh bagi Musa kepada putri Firaun. Nah, adik-adik sekalian kasih oleh Tuhan, tetapi di balik semua rencana itu, di balik semua peristiwa tersebut, ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang memberikan hikmat kepada Ibu Yokebed untuk merencanakan semuanya dengan baik dan menjalankannya sesuai dengan pimpinan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita belajar bahwa kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat dan pemikiran yang baik kepada orang tua kita di dalam merawat dan membesarkan anak-anaknya. Dan khususnya Tuhan memberikan kepada kita seorang ibu, seorang mama, dan memberikan kepada seorang mama sebuah hati yang mengasihi anak-anaknya dan senantiasa menjaga, senantiasa melindungi anak-anak yang dikasihinya. Seorang mama juga mempunyai hati yang selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Adik-adik sekalian, mari kita nyatakan ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan
dengan senantiasa mengasihi mama kita, menghormati mama kita, dan kita menuruti nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran yang diberikan mama kepada kita. Kita juga mau berdoa untuk mama kita, supaya Tuhan senantiasa memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat dari Tuhan, agar mama kita boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adik-adik sekalian, kasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Mother's Day. Walaupun kita merayakan di rumah masing-masing, tetapi biarlah hari ini tetap menjadi satu hari yang berkesan buat mama kita. Nah, langsung mau mengajak adik-adik untuk membuat kartu ucapan untuk mama, atau menuliskan ungkapan terima kasih kita buat mama. Atau kita bisa juga memberikan ciuman, memberikan pelukan ya buat mama kita, sambil kita mengucapkan I love you mom, thank you mom, aku sayang mama, terima kasih mama untuk semua yang sudah mama berikan. Ya, sesuai, kalian bisa membuatnya sesuai dengan kreasi kalian masing-masing dan juga dengan bahan-bahan yang ada di rumah kalian ya. Nah, mungkin kalian juga bisa, kalau kalian sudah membuat kreativitas tersebut, baik itu kartu ucapan, baik itu kata-kata ungkapan terima kasih kepada mama, kalian bisa memfotonya, lalu mungkin bisa mengirimkannya kepada Lause Jem atau Lause Evi atau Lause yang lainnya yang kalian tahu nomornya ya. Jadi kalian bisa membuat sebuah ucapan terima kasih buat mama, atau tulisan-tulisan yang penuh dengan kasih sayang kepada mama di rumah. Nah, adik-adik, tetapi yang terpenting tidak sekedar ucapan, tidak sekedar pelukan, ciuman buat mama kita yang kita berikan, tapi kita mau selalu berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan menolong kita supaya kita boleh terus menjadi anak-anak yang senantiasa mengasihi, menghormati, dan menuruti nasihat-nasihat, ajaran-ajaran mama kepada kita. Sekarang kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan minggu ini dari Amsal 1 ayat 8. Kita akan bacakan ayat ini 2 kali berturut-turut ya. Amsal 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Satu kali lagi, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Biarlah kita selalu ingat firman Tuhan ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mengasihi, menghormati mama kita, dan juga kita menuruti nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang diberikan mama kepada kita. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita berdoa juga untuk mama kita. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, dan kita mohon Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat mama kita, dan kita mohon Tuhan juga menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk mama kami. Kami mohon Tuhan memberkati mama dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan juga hikmat dan bijaksana daripada Tuhan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang mama. Kami juga berdoa mohon Tuhan menolong kami agar kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa mengasihi mama kami, menghormati mama kami, dan menuruti setiap nasihat, ajaran-ajaran yang diberikan mama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami mohon Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini, mari kita juga menyanyikan sebuah lagu pujian untuk mama kita.
menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan syukur pada Tuhan, teman-teman dapat mengumpulkannya dalam amplop sendiri dan menyerahkannya ke gereja saat ibadah di gereja kembali diadakan. Atau teman-teman bisa minta papa atau mama untuk mentransfernya ke rekening gereja. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi ini dengan menyanyikan sebuah lagu Bapa Terima Kasih.